Pernah nggak sih ngerasa pinter, tapi justru rasa pinter itu yang menghalangi kita buat jadi bijaksana? Kedengarannya agak aneh ya? Nah, ini dia paradoks yang mau kita bedah hari ini lewat sebuah kisah yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata dalam banget. Pembahasan kita kali ini terinspirasi dari buku karya Rusdi Matari. Ini adalah kumpulan kisah sufi dari Madura yang isinya penuh dengan kearifan. Judulnya aja udah bikin kita mikir. Coba deh kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Merasa pintar, bodoh saja tak punya. Sekilas ini kedengeran kayak pujian kan? Tapi tunggu dulu, ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya. Kalau diartikan, bunyinya kira-kira begini. Saking merasa pintarnya, sampai-sampai nggak punya ruang lagi buat kebodohan. Pertanyaan gedenya adalah, apakah ini sesuatu yang bagus? Apakah ini sebuah pencapaian? Atau justru ini sebuah peringatan tentang kesombongan yang bisa jadi berbahaya? Oke, untuk menjawabnya, kita perlu masuk ke dalam sebuah cerita dari Madura. Sebuah kisah tentang pertemuan dua cara berpikir yang, wah, beda banget. Jadi, cerita kita dimulai di sebuah desa yang tenang. Kesana, datanglah seorang sarjana yang hebat, yang merasa ilmunya udah setinggi langit. Niatnya cuma satu, ngebuktiin kalau pengetahuan dia itu jauh di atas orang-orang desa biasa. Nah, di sini nih yang menarik. Kontrasnya kelihatan banget kan? Di satu sisi kita punya sang sarjana. Dia udah keliling dunia, baca ribuan buku, dan yakin 100% dia tahu segalanya. Di sisi lain, ada seorang gembala tua. Dunianya ya cuma sebatas desa dan domba-dombanya. Dan dia sadar betul kalau pengetahuannya itu sangat terbatas. Dengan rasa percaya diri yang meluap-luap, si sarjana ngasih pertanyaan yang menurut dia paling berat. Dia udah siap banget tuh mau jawabannya apapun bakal dia patahin pakai teori-teori rumit dari 1000 buku yang udah dia baca. Tapi jawaban yang keluar benar-benar di luar dugaan. Bukan teori yang jelimet, tapi sebuah kebenaran yang begitu membumi, begitu universal. Sebuah pengingat yang simpel tentang siklus hidup dan bahwa kita semua ini setara di hadapan alam. Dan di momen itulah si sarjana langsung terdiam, kicep. Ribuan buku yang dia bangga-banggakan ternyata nggak mampu memberinya satu kebenaran inti yang justru dipahami begitu dalam oleh seorang gembala sederhana. Kisah tadi itu kuncinya teman-teman. Kunci buat membuka makna sebenarnya dari judul buku yang bikin bingung itu. Ini bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang anugerah dari ketidaktahuan. Atta yang dimiliki sang gembala itu adalah kerendahan hati intelektual. Ini bukan berarti bodoh ya, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah kesadaran tertinggi bahwa ilmu kita itu nggak akan pernah lengkap. Ini soal menggeser fokus dari ego kita yang pengen kelihatan pintar ke keinginan tulus buat terus belajar. Jadi, ini dia poin krusialnya. Sang sarjana itu punya kecerdasan, dia tahu banyak fakta, dia jago berdebat. Tapi sang gembala, dia punya kebijaksanaan. Dia paham konteks kehidupan, dia nggak cari menang, tapi cari kebenaran, dan dia menemukannya dalam kesederhanaan. Dan inilah jawaban dari teka-teki kita di awal. Seseorang yang merasa pintar itu ibarat udah nutup pintu rapat-rapat. Dia nggak punya ruang lagi buat kebodohan, yang dalam konteks ini artinya ruang buat bertanya, ruang buat merasa heran, dan ruang buat bertumbuh. Kalau ruang itu nggak ada, kebijaksanaan pun mustahil bisa masuk. Lalu apa artinya ini semua buat kita di zaman sekarang? Yuk kita coba bawa kearifan dari desa di Madura ini ke dalam realita hidup kita yang penuh dengan informasi dan opini. Di tengah lautan debat sosmed yang nggak ada habisnya, siklus berita 24 jam, dan tekanan buat selalu kelihatan benar, kerendahan hati intelektual itu bukan lagi sekedar sifat baik. Itu udah jadi semacam superpower. Kemampuan untuk berhenti sejenak dan berpikir, mungkin aja saya salah, adalah hal yang sangat langka dan berharga banget. Jadi, gimana cara kita melatihnya? Kita bisa mulai dari 3 langkah praktis ini. Pertama, coba tantang satu keyakinan yang paling kita pegang. Kedua, pas lagi ngobrol, coba niatkan buat beneran memahami, bukan buat nyiapin sanggahan. Dan yang ketiga, yang paling penting, biasakan diri buat nyaman bilang, saya tidak tahu. Karena itu adalah gerbang menuju pengetahuan yang baru. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Jangan-jangan kebodohan yang paling menghalangi kita untuk jadi bijaksana adalah keyakinan kita bahwa kita ini tidak bodoh sama sekali. Jadi, kebodohan mana yang perlu kita singkirkan agar ada ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh?